Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lanang Tegar Bagus Sujarnoto. Pada kali ini saya akan membahas salah satu keluarga microcontroller yang sangat populer di dunia IoT atau Internet of Things. Kita akan bahas mulai dari pengertian microcontroller, sejarah keluarga ISP, spesifikasi ISP, hingga contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yuk kita mulai. Nah, apa sih microcontroller itu? Sebelum kita membahas tentang ISP32, kita perlu tahu dulu apa itu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai otak dari sebuah perangkat elektronik. Nah, di dalamnya terdapat prosesor, memori, dan input-output yang dapat dihubungkan ke berbagai komponen seperti sensor, motor, atau lampu. Nah, dengan kata lain, microcontroller memungkinkan suatu alat berpikir dan mengambil keputusan sederhana berdasarkan program yang kita buat. Contohnya, bisa ditemukan di alat rumah tangga, robot, mesin otomatis, hingga perangkat IoT atau Internet of Things. Nah, bagian kedua yaitu mengenal keluarga ISP. Sekarang kita masuk ke keluarga microcontroller ISP yang dibuat oleh perusahaan bernama Espressif Systems dari Tiongkok. Keluarga ISP ini dimulai dengan seri 8266 yang pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2014. ISP 8266 sangat populer karena harganya murah dan sudah punya fitur Wi-Fi bawaan, sehingga bisa langsung digunakan untuk proyek-proyek IoT. Nah, namun seiring berjalannya waktu, Espressif merilis versi yang jauh lebih canggih, yaitu ISP32. Nah, ISP32 ini memiliki prosesor yang lebih cepat, sudah mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, dan punya lebih banyak pin input dan output. Untuk sejarah singkat ISP32 ini pertama kali dirilis pada tahun 2016, yaitu 2 tahun setelah ISP8266 sebagai penerusnya. Nah, tujuan dirilisnya adalah untuk memberikan performa lebih tinggi, konektivitas yang lebih lengkap, dan fitur keamanan yang lebih baik. Seiring perkembangannya, Espressif kemudian meluncurkan beberapa varian turunan ISP32 seperti ISP32S2, ISP32C3, dan ISP32S3. Nah, untuk ISP32S2 ini digunakan untuk aplikasi yang fokus pada Wi-Fi. Untuk yang C3 digunakan untuk hemat daya dan kompatibel dengan RISC-V. Nah, dan yang S3 mempunyai kemampuan kecerdasan buatan ringan. Jadi, keluarga ISP32 sebenarnya mencakup banyak varian, tergantung kebutuhan proyek. Untuk spesifikasi dan fitur utama dari ISP32 ini menggunakan prosesor Xtensa LX6 dual dengan 2 inti dual core yang bisa berjalan hingga 240 MHz. Artinya, microcontroller ini sangat cepat untuk ukuran chip kecil. Selain itu, ISP32 juga mempunyai Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, RAM sekitar 520 KB, flash memory hingga 4 MB, dan berbagai antarmuka komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C, dan lain-lain juga. Nah, ISP32 juga dilengkapi dengan mode hemat daya yang membuatnya cocok untuk perangkat portable atau IoT berbasis baterai. Dengan spesifikasi ini, ISP32 bisa menjalankan banyak tugas sekaligus,
bahkan mendukung aplikasi yang menggunakan web server, data logging, dan komunikasi cloud. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur dan pin ISP32. Jika kita lihat fisiknya, ISP32 umumnya berbentuk seperti papan kecil dengan banyak pin di sisi kanan dan kiri. Jumlah pinnya bisa bervariasi, tetapi umumnya antara 30 sampai 38 pin. Beberapa pin digunakan sebagai GPIO, yaitu General Purpose Input Output. Artinya bisa digunakan untuk input ataupun output sesuai kebutuhan. Selain itu juga ada pin khusus untuk analog input ADC, digital output PWM, dan komunikasi serial UART, I2C, dan SPI. ISP32 bahkan memiliki sensor internal seperti touch sensor dan hall sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi sentuhan atau medan magnet tanpa perlu modul tambahan. Nah, bagian keenam ada pemrograman ISP32. Untuk pemrogramannya, ISP32 ini sangat-sangat fleksibel. Kita bisa menggunakan Arduino IDE, MicroPython, ataupun ISP IDF, framework resmi dari Espressif. Nah, bagi pemula seperti saya, cara yang paling mudah adalah menggunakan Arduino IDE karena sintaks dan tampilannya mirip dengan Arduino Uno. Kita hanya perlu menambahkan board ISP32 lewat menu board manager, lalu bisa langsung menulis program dan mengunggahnya melalui kabel USB. Misalnya, kita bisa menulis program sederhana untuk menyalakan LED, membaca sensor suhu, atau mengirim data ke internet. Nah, contoh proyek ISP32 apa saja sih? Nah, contoh penggunaan ISP32 ini sangat beragam. Misalnya, mengendalikan lampu dari jarak jauh menggunakan WiFi atau melalui WiFi, membaca suhu dan kelembapan ruangan dengan sensor. Lalu bisa juga mengirim data ke aplikasi, lalu atau bahkan membuat sistem keamanan rumah pintar. Berkat konektivitas WiFi dan Bluetooth, ISP32 menjadi tulang punggung banyak proyek IoT modern. Harga yang terjangkau juga membuatnya populer di kalangan pelajar, mahasiswa, dan hobiis elektronika. Kelebihan dan kekurangan ISP. Setiap teknologi pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan ISP32 yaitu memiliki fitur yang sangat lengkap seperti WiFi dan Bluetooth. Kinerjanya juga sangat tinggi. Sistemnya juga sangat hemat daya. Lalu kompatibel dengan banyak bahasa pemrograman. Untuk kekurangannya yaitu konsumsi daya masih lebih tinggi dibandingkan microcontroller sederhana seperti Arduino Uno. Jadi ISP32 ini konsumsi dayanya masih tinggi dibandingkan ISP yang lain. Atau apa ya? Selanjutnya, next deh. Dan beberapa pin memiliki fungsi ganda. Jadi perlu hati-hati saat menghubungkan modul. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa keluarga microcontroller ISP32 ini merupakan salah satu pilihan terbaik untuk berbagai proyek elektronik modern dengan fitur lengkap, performa tinggi, dan konektivitas nirkabel bawaan. ISP32 ini menjadi solusi ideal untuk pengembangan perangkat Internet of Things. Nah, berikut tadi adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan.
Demikian penjelasan dari saya tentang keluarga microcontroller ESP32. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.